Pemirsa, selamat berjumpa kembali di Kawan Bicara Alvin. Kembali bersama saya Alvin Adam. Tahun lalu, tak lama setelah Presiden Jokowi menyusun kabinet jilid 2-nya, beliau mengumumkan ada 7 orang anak muda terpilih sebagai staf khusus milenial Presiden. Salah satu di antaranya adalah Angki Yudhistia. Angki ini cukup internasional. Kali ini saya akan mengajak kawan bicara di rumah untuk menyaksikan perbincangan saya dengan Angki di kantor dan juga seputar kehidupan pribadinya. Yuk, langsung saja kita masuk dan kita ketemu dengan Angki. Assalamualaikum. Seneng banget. Apa kabar, Ki? Alhamdulillah, senang sekali. Apa kabar juga? Alhamdulillah baik. Cantik pisan ya, baru ketemu sekarang kita. Ampun, aku lihatnya dari ini aja. Tersipu malu. Terima kasih. Ki, 1 tahun ya udah ya? Iya, Ya. sekarang November ya. Iya. Gak kerasa ya, udah 1 tahun aja gitu. Gak terasa. Selamat datang di kantor. Terima kasih. Selamat datang. Di perpustakaan lagi. Enak. Inilah perpustakaannya Iya. kita. Saya langsung muter-muter tadi kan, muter-muter, liatin gitu. Banyak ya bacaan yang harus dibaca dan dipelajari. Yang dibaca apa sih? Oh, Pak Bos. Pak Bos. Iya, Pak Bos. Oke, nggak kerasa 1 tahun sudah Angki di posisi ini ya. Betul, Ya, staf khusus millennials dari presiden kita. betul. Sudah bikin apa aja ya, Ki? Wow. Ini seru nih ngobrol nih. Itu pertanyaan semua yang Semua pasti pasti orang nanya, orang staf nanya. khusus presiden tuh ngapain Nah, aja itu sih? gitu loh. Itu Within kan. this year, apalagi tahun ini ya. Tahun ini kan tahun Iya. yang kalau kita bilang tahun yang berbeda sekali dengan tahun-tahun yang lain. Banget saat kita menjabat beberapa bulan kemudian langsung pandemi. Nah, itu Jadi dia kan. semua rencana kita langsung harus punya rencana cadangan. Iya, plan gitu. B-nya apa, Plan B, semua segala betul macam gitu kan. sekali. Jadi kalau misalnya memang pertanyaan semua orang sama, ngapain aja sih? Iya. Gitu. Jadi staf khusus presiden itu memang dibentuk sebagai non-struktural. Oke. Yang tugasnya adalah kita ini membantu tugas presiden di luar cakupan yang sudah ada di dalam kementerian, tugas kementerian atau lembaga. Kita di luar itu. Ya. Itu. Jadi sebenarnya kita memang pelayanan Bapak Presiden, pelayanan Bapak Presiden untuk fungsi tugas tanggung jawabnya sesuai dengan arahan beliau. Itu. Jadi memang staf khusus presiden ini memang dibagi 3 gugus. Ya. Apa aja Gugus tuh? komunikasi, Komunikasi, gugus kelompok strategis, dan gugus milenial. Oh, Nah, kamu. Aku 2, jangan sedih. Milenial. Milenial sama komunikasi. Oh iya dong. Ini kan Iya. kekuatannya kan di situ gitu kan. Iya memang backgroundnya memang Backgroundnya komunikasi memang. gitu kan. Jadi kebayangin nggak seorang perempuan tidak bisa mendengar diberi tantangan luar biasa oleh Bapak Presiden untuk menjalankan tugas staf khusus Presiden komunikasi. Wow. Gimana monolognya ya? Iya kan? Bidangnya sosial ya. Tuh. Itu dia kan. Iya kan, Waduh, sosial waduh, dan waduh. komunikasi pula. Begitu. Tapi waktu ditunjuk secara langsung, ya kan? Ini pasti kan respon pertama apa ya, Ki? Respon pertama adalah kita ini bukan langsung ditunjuk secara langsung. Sebenarnya saat kita dipanggil ini memang sudah ada beberapa tes. Tapi kita tidak sadar itu Oke. tes. Karena memang saat kita dipanggil bolak-balik ke Sekretariat Negara, ini dikira kita hanya audiensi biasa. Karena kita ini termasuk teman-teman milenial lainnya Iya, kan iya. kita punya apa ya? Ini 7-7-nya itu ya? Iya, sebelum bertujuh ada beberapa lagi. Oke. Kita itu punya gerakan lah, punya gerakan, punya campaign,
perusahaan, punya social enterprise, Betul, macam-macam. betul. Masing-masing gitu. punya itu ya. Masing-masing punya itu, masing-masing punya kekuatannya masing-masing, ya kan. Jadi kita pikir kita hanya audiensi biasa, sekali, 2 kali gitu. Ternyata kita baru tahu kalau itu tes sampai kita dibilang Mbak Angki diminta Bapak Presiden untuk menjadi staf khusus Presiden. Kenapa? Kenapakah saya? Kenapa teman-teman atas latar belakang seperti apa? Oke, waktu Presiden ngomong kan itu di antara 7-7-nya kan? Iya, dan Iya. 7-7. Iya, responmu pertama kali apa gitu loh? Pertama kali kita juga sebenarnya, kita pun bertemu 7, Pak, kenapa kami? Ya, di antara yang lain, ya kan? Tugas kami apa? Iya. Nggak mungkin dong kita, wah Pak terima kasih ya, udah. Nah, kita kan harus menyamakan visi, menyamakan visi dulu. Apakah kita mampu untuk membantu presiden dengan ekspektasi presiden yang sangat besar, ya kan? Ekspektasinya apa sih waktu itu? Sebenarnya ekspektasi karena kita ini kan generasi ya. Lingkungan government ini kita tahu memang senior dengan pengalaman yang sangat luar biasa. Tapi karena memang tuntutan regenerasi, jadi memang ada Generation gap. insight milenial apa sih yang sedang dilakukan. Pak Presiden juga waktu itu mengatakan kepada kami, inilah tempat kalian belajar. Memang kita punya pengalaman lama di bidang kita masing-masing. Begitu pertama kali kita berada di sini adalah pertama bagi kami untuk di government walaupun non struktural. Itu semua berbeda banget Uncle Alvin. Pasti. Jadi kita yang merasa sudah nyaman dengan background kita masing-masing. Dan punya perusahaan sendiri. Nah, terus kita berada di birokrasi. Nah, itu dia. Nah, itu dia bagaimana milenial bisa berada di lingkungan. Oh, itu menarik loh. Menarik government. banget itu. Itu tantangan terbaik. Tapi gini, ada polemik kan? Ada polemik bahwa keberadaan dari staf khusus kepresidenan khususnya millennials ini orang nanya gitu Pak Heri. Polemik ini kan, nah ini respon kamu atau menanggapi ini kayak apa gitu? Aku sih seneng liat kamu ya, asik, santai, easy going gitu ya. Ini mau ngomong jujur atau Jujur ngomong yang dong. bijak Kalau di ini? kawan bicara tuh harus jujur. Oke, kawan Alvin, bicara kan? jujur. Jadi butuh setahun ini ya, kita bukan nggak mau bicara tentang hal yang seperti ini, tapi kita hanya tidak ingin menambah polemik aja. Terus terang pada saat polemik staf khusus milenial terjadi, itu kita nggak baik-baik aja. Kita nggak baik-baik aja. Worst is the worst skenario. Yang paling jeleknya apa? Yang paling buruknya apa? Artinya di saat kita bertahun-tahun semua sosial media kita penuh dukungan, kali pertama kami semua sosial media kita penuh dengan bulian. Iya kan, ini kali pertama buat kami. Kalau dibilang apa kami baik-baik aja? Enggak, kita nggak baik-baik aja sama sekali. Yang paling nggak enak apa? Yang paling tidak enak? Bulian orang secara langsung ya. Mungkin orang itu mengatakan bahwa kami tidak layak untuk berada di sini, ya kan. Memang kita selalu menerima segala kritik dan masukan. Ini akan menjadi sesuatu hal yang berharga bagi kami. Betul. Tapi biar bagaimanapun kami juga manusia. Kami nggak luput dengan salah. Kita pun saat kita membangun perusahaan, kita selalu melakukan kesalahan. Dan kita learning berusaha. By doing ya, Learning by doing. Kita belajar dari kesalahan itu. Di saat di dunia pertama kami ini, kami seakan-akan diterjunkan segala sesuatu yang menurut kami ada sesuatu hal yang baru. Dan saat kami melakukan kesalahan, kami berusaha untuk mengubah dan bertanggung jawab dengan kesalahan yang kami buat. Tapi tekanannya sangat luar biasa, Uncle Alvin. Seluruh nasional, seluruh Nusantara, semua mata itu semua ada di sini. Hingga pada akhirnya kami memutuskan untuk tetap diam saja karena kami sangat menghargai dan menghormati Bapak Presiden. Karena supaya tidak terjadi polemik-polemik. Makin polemik baru lagi. Polemik baru lagi, ya, ngomong lagi, baru lagi. Makanya kami memilih untuk tetap
tiap diam, tapi tetap melakukan pekerjaan kami. Ya, dalam 5 bulan itu yang kemudian ada COVID, yang dilakukan itu apa? Teman-teman lakukan di 5 bulan itu. Nah, gitu. yang dilakukan sama kita ini, masalah COVID, Bapak Presiden sudah memutuskan tugasnya adalah kepada Satgas COVID. Ya kan? Untuk kami, kita harus tahu fungsinya kami ketika di government ini punya tugasnya masing-masing. Karena ini kan baru ya. Kalau yang baru, ya kan. Dia punya lembaganya sendiri dan segala macam. Kami selalu memberikan rekomendasi, selalu memberikan masukan dengan yang terkait hal-hal. Tapi sekali lagi kami punya fungsi dan tanggung jawab apa yang dilakukan dan diarahkan oleh Bapak Presiden buat kami. Kalau Bapak Presiden memberikan tugas, kami jalankan. Apabila Bapak Presiden belum memberikan tugas, kami berinisiasi. Betul. Nah, kita bertujuh ini, walaupun dengan 2 teman kita sudah mengundurkan diri, kita kan punya backgroundnya masing-masing. Kita punya latar belakang masing-masing, kita memperkuatkan ini aja untuk membantu Presiden, ya kan. Saya sebagai staf khusus Presiden, komunikasi dan sosial, inilah bagiannya kami. Saya tidak memiliki hak untuk menilai teman-teman lainnya karena punya tugas yang berbeda masing-masing. Saya memang latar belakang dari disabilitas. 21 juta disabilitas itu sangat besar. Bagaimana teman-teman disabilitas saat COVID ini tetap tersosialisasi, ya kan? Dan tetap mendapatkan informasi yang baik. Tapi itu di luar area kami untuk melakukan tugas yang berkaitan dengan COVID. Tapi Bapak Presiden memang sempat bertanya, apa tugas yang ingin dikerjakan? Kami berinisiasi dengan background masing-masing. Saya mengatakan kepada Bapak Presiden, Bapak, penyandang disabilitas ini punya undang-undangnya nomor 8 tahun 2016. Tapi kita nggak bisa apa-apa. Government nggak bisa apa-apa. Karena kenapa? Karena peraturan turunannya tidak ada. Jadi salah satunya adalah jika diizinkan saya untuk melakukan tugas, saya akan berkoordinasi dengan kementerian lembaga lain untuk rancangan peraturan pemerintah dan peraturan presiden itu terselesaikan dengan baik dalam 1 tahun ini. Dan selama 1 tahun ini, semua total itu ada 6 peraturan pemerintah dan 3 peraturan presiden disahkan sama Bapak Presiden. Alhamdulillah. Dan ini adalah sebagai bentuk pedulian ke Bapak Presiden dan kerja staf presiden untuk staf khusus presiden ini bahwa kita bekerja sesuai dengan fungsinya masing-masing. Memang kita tidak bisa menyenangkan banyak pihak. Nggak mungkin. Udah pasti nggak mungkin menyenangkan semua orang kan? Benar. Kita nggak mungkin menyenangkan semua banyak pihak karena kita berusaha untuk berperan, berfungsi, bertugas dan bertanggung jawab yang disesuaikan dengan undang-undang staf khusus presidennya, peraturan pemerintah kami seperti apa. Tadi saya baru mau tanya ya, kalau staf khusus kan biasanya ada perintah dari presiden, ya. Tapi sekaligus staf khusus itu memberikan masukan kepada presiden. Betul. Nah ini kedudukan, posisi kamu kan strategis banget ini. Ini kan, ya kan, ya kan. Nah ini misi apa yang mau kamu capai, Ki? Dengan ini gitu loh. Tadi kan kamu udah bilang tentang yang tadi ya, yang undang-undang tadi ya. Nah, kita memang memberi masukan kepada presiden, tapi kami tidak melakukan teknis. Tidak melakukan teknis. Bagaimanapun kami selalu berusaha mendengar apa yang terjadi di masyarakat. Dan kami membuatkan memo, rekomendasi kepada Bapak Presiden. Tapi sekali lagi teknis bukan berada di kami. Teknis tetap ada di kementerian dan namanya lembaga staf terkait. khusus. Itu dia udah jelas kan. Nah, makanya banyak yang salah kaprah kan. Iya. Kok staf khusus presiden itu ngelakuin apa sih? Kok tidak terlihat nyata? Karena orang nggak tahu. Nah, karena memang kami tidak melakukan secara teknis. Iya, itu dia. Kalau udah tahu itu jelas kan. Nah, iya, itu dia. Jadi sebenarnya kuncinya adalah bagaimana staf khusus milenial ini bisa bersinergi dengan kementerian terkait. Kita tetap hormat dengan senior-senior kita. Kita tetap menghargai semua birokrasi, menjalankan birokrasinya. Itu luar biasa. Iya. Dan itu pasti tidak mudah.
Betul sekali, pengalaman Kita break banget. dulu. Kita break dulu. Uncle masih mau ngajak kawan bicara Alvin untuk ngobrol lagi dengan Angki. Karena ini kan kita lihat sosoknya seperti ini ya. Kemudian yang kita tahu tentang pekerjaannya di tempat seperti ini. Tapi sosok secara personalnya kayak apa? Saat lagi ini kawan bicara Alvin. Tapi kan orang tidak melihat bahwa di balik itu semua, mentalnya kita tuh dipertaruhkan. Kembali di kawan bicara Alvin, masih bareng sosok yang saya kagumi ya, millennials loh ini. Saya nggak beda jauh lah Ki ya, sama lah ya Ki, ya kan? Sama lah millennials ya. Sama seumuran kita, abang dan none Oh, iya, ya. iya. Tahunnya aja beda. Oke, kita tadi sudah dengarkan obrolan saya sama Angki tentang Angki dalam dunia kerjanya. Mana? Ya. Nah, tapi sosok Angki secara personal, saya yakin kawan bicara di rumah ingin tahu lebih banyak lagi gitu loh, ya. Saya sempat riset sedikit, tanya-tanya sedikit bahwa pada usia 10 tahun ya, Angki mendapatkan cobaan untuk tiba-tiba kehilangan indera pendengarnya gitu ya. Ceritanya gimana, Ki? Jadi ketika masih kecil itu sempat tinggal di Indonesia Timur. Oke. Terus kena malaria, Oh. demam tinggi Ya, banget. demam tinggi. Jadi sehingga pada akhirnya ketika sekolah semua baik-baik aja kok, aku nggak pernah dengar, dimarahin guru terus, diajak sama teman terus, kalau ngomong tuh diulang-ulang mulu gitu. Pada zaman dulu di daerah timur sulit, dokter tuh sangat sulit. Jadi kita ke Jakarta lah untuk mencari tahu ada Ya. apa sih dengan Check cara up lah ya. Angki gitu. Dicek ke THT, jadi memang ada permasalahan dengan pendengaran. Makanya dokter menyarankan pakai alat bantu dengar. Betul. Nah, contohnya seperti ini. Ini alat bantu dengar ini selalu aku pakai. Iya. Dari aku kecil sampai sekarang. Tapi tetap harus lihat gerakan bibir. Iya, Makanya baca. di saat semua sekarang pakai masker, itu adalah hal-hal yang paling menakutkan buat kami ketika tidak bisa mendengar. Karena nggak bisa baca dengan jelas ya bentuk. Betul sekali. Kita sudah terbatas, ditambah batasan berlipat-lipat Iya, lagi. Itulah jadi harus menggunakan alat bantu dengar ini. Apalagi kondisi aku tuh yang tiap hari selalu ketemu orang baru, ya kan. Jadi memaksa. Tapi senangnya sekarang itu ada teknologi semakin canggih ya sekarang ya. Saya tadi kamu udah pegang. Yes, ya kan. Ada aplikasi. Millennials, gimana nggak tahu yang paling baru pasti tahu kan semua. Benar, semua terobosan Iya dong, pasti kita akan cari. harus, Kalau nggak tahu iya. kita buat. Getting gitu better kan. and better kan, kita kan Apalagi, bikin kayak gitu kan, benar. gitu kan. Jadi itulah yang sehari-hari selalu dipakai. Nah, gitu. ini dimulai pakai pada saat ke dokter ke Jakarta itu atau? Enggak juga sih, aku pakai ketika umur 16 tahun. Oh, baru 16. 16 tahun. Nah, dari 10 tahun sampai dengan 16 tahun itu? Itu kayak masih adaptasi. Sebenarnya sudah disarankan untuk pakai sih, tapi kan malu. Dulu sebelum aku pakai jilbab kan, itu apa sih dalam telinga kamu? Semua orang tanya ya. Semua kayak gitu, ditanya, ya. malas juga kan kita jawabnya kan. Jadi ya mendingan nggak usah pakai. Tapi dengan nggak pakai malah pelajaran sekolah malah nggak ada yang bagus, mempengaruhi. Jadi pada akhirnya ya memang sebagai anak berkebutuhan khusus itu memang harus lebih banyak perhatian dalam pendidikan, dalam segala hal. Aku beruntung dari orang tua yang disiplinnya luar biasa, itu Ma. dia. Luar biasa. Pendidikan itu nomor 1. Jadi apa yang bisa membuat aku hingga saat ini adalah orang tua. Suka nggak suka sama sekolah, harus sekolah. Pendidikan selalu tinggi mungkin sebisa mungkin. Makanya pendidikan aku adalah sampai S2. Iya, iya. Iya kan? Komunikasi lagi ya. Komunikasi pula. Agak Itu amaze kontradiktif. loh, bayangkan. Iya. Bayangkan gitu loh. Bayangkan, udah tahu nggak bisa denger, ngambil komunikasi pula. Jadi itu
hal yang menurut orang itu nggak mungkin. Tapi sebenarnya it's possible kalau memang kita niat. Jadi karena aku berniat untuk melakukan perubahan untuk diriku sendiri, aku tahu rasanya gimana dianggap tidak mampu. Aku berusaha untuk mengubah itu semua dimulai dari diriku sendiri. Kapan dianggap tidak mampu itu, Ki? Dimulai itu pada saat. Selalu. Selalu. Orang underestimate atau mengejek atau apa? Underestimate. Sampai sekarang juga ya. Sampai dengan posisi kamu sekarang ini? Banyak. Look at you. Apa yang kurang? Gitu loh. Ya, itu tadi kita tidak bisa menenangkan semua banyak pihak. Iya sih. Iya kan. Jadi daripada kita sibuk mendengarkan apa yang diomongkan orang lain. Ini saya suka nih. Iya kan? Iya. Mending kita fokus dengan apa yang kita miliki, bukan apa yang Take tidak action kita ya. miliki. Ya itu dia kan, gerak bikin sesuatu. Jadi daripada kita ngurusin yang nggak penting gitu orang. Nah, kita malah menjadi makin drop dan makin down kalau kita terlalu berusaha memikirkan orang lain, menyenangkan keinginan orang lain. Tidak ada manusia yang sempurna lah. Iya, betul. Kalau memang saya tidak bisa dengar, ya udah terima. Saya tuh nggak bisa dengar. Nah, ini acceptance ya, menerima itu tadi ya. Menerima diri sendiri dulu. Dari mana itu? Dapat dari orang tua yang begitu kasih perhatian penuh dan support mendukung Angki? Karena aku suka baca kali ya. Dari aku oke. kecil itu karena aku tidak bisa mendengar, aku harus dengan segala visual. Zaman dulu kan teknologi internet juga jarang. Kita ada buku. Jadi kayak buku-buku zaman dulu Chicken Soup ya. Udah bagus bacaannya itu. Iya, zaman dulu banget kan. Jadi yang hal-hal begitu tuh pengalaman orang lain itu menjadi pembelajaran buat kita. Ini buat soul ya, buat soul, mind and soul itu semua segala macam ya. That's right. Betul sekali hal seperti itu. Tapi pada saat mengambil pendidikan, jenjang pendidikan di S2, ya tentu akan berhadapan dengan orang-orang yang juga dihadapi sebelumnya pada saat S1 dan jenjang sebelumnya gitu loh Ki ya. Nah, berhadapan dengan orang yang tidak sama dengan Angki. Ya kan gitu kan. Nah, kuliah alhamdulillah Angki lulus dan bagus segala macam, tapi saya nggak bilang kempit ya, tapi bagaimana adjust dengan mereka itu untuk melihat lirikannya beda ataupun apanya beda, gimana Ki? Jujur aja. Mungkin kita tidak begitu dekat karena kita tidak saling mengenal. Ya. Komunikasi sekali. Ahli komunikasi. Kita tidak begitu dekat karena kita nggak kenal. Iya, bener kan? Iya, betul, you're right. Jadi kita akan bisa lebih dekat karena kita saling mengenal. Betul. Jadi gimana caranya first impression Iya, ya, betul, ini supaya kita tetap bisa mengenal. Ya udah jujur apa adanya. Kan kalau kita bergengsi, kita merasa paling keren, paling oke. Oh ya udah, lu nggak perlu dibantu, makasih ya, dadah. Gitu kan. Tapi kalau memang kita saling mengenal apa yang bisa kita support satu sama lain, woman empower woman, man empower man, kita saling mendukung satu sama lain, melengkapi satu sama lain, ini akan membentuk inner circle yang saling support. Betul. Iya kan, benar kan? Jadi itu ya aku rasain bahwa ketika aku mencoba, aku jujur aja kalau aku tidak bisa dengar. Aku memang agak khawatir orang lain, kasihan ya si Angki nggak bisa dengar. Tapi dengan jujur malah, sorry Angki kita nggak tahu. Terus kita harus gimana, ya kan? Daripada kalau nggak dengar, Ki, lu dipanggil-panggil nggak denger juga, ya kan? Beda hal yang berbeda. Betul. Jadi memang Kita kasih tahu dulu. Yes. Itu dia. Start from us. Kita harus mulai dulu sehingga bisa membentuk networking, ya kan, yang saling support. Dan kamu mulainya dengan niat yang baik kok ya. Kasih tahu kan gitu. Supaya bisa connect satu sama lain. Itu. Iya sih, that's good point gitu loh. Benar. Tapi Angki termasuk orang yang saya boleh bilang beruntung ya. Tadi papa, ibu, orang tuanya betul-betul menekankan pendidikan itu yang penting. Mensupport anaknya yang gak kedengar, bawa ke Jakarta untuk diteliti kenapa gitu kan. Ya kan? Nah, bagaimana dengan orang-orang yang mungkin teman-teman difabel ya, yang mungkin tidak seberuntung Angki, punya orang tua, punya keluarga yang mungkin nggak sesupport itu gitu loh Ki, dengan keterbatasan yang lain misalnya
apa-apa gitu loh. Itu pertanyaan yang sama ketika orang lain mempermasalahkan tentang privilege. Iya kan? Privilege setiap orang itu berbeda. Ya kan? Memang mungkin orang melihat, aku beruntung ya. Tapi kan orang tidak melihat bahwa di balik itu semua, mentalnya kita tuh dipertaruhkan. Mungkin mental orang tua juga. Bagaimana orang tua menerima anak disabilitas. Bagaimana sebagai hati orang tua menyalahkan dirinya. Kenapa bisa menjadi anak yang dijaga baik-baik ini mengalami hal yang di luar dugaan. Kita tidak pernah berdoa untuk menjadi seorang disabilitas, enggak. Ya kan? Itu adalah mental yang sebenarnya cukup berat. Ya kan? Tapi yang membuat aku beruntung adalah orang tua yang berusaha untuk belajar, memperbaiki, dan merencanakan apa yang akan dilakukan ke depan. Karena seorang anak generasi penerus ini adalah yang akan menjalani kehidupannya berikutnya. Bagaimana kalau orang tuanya nggak ada? Mempersiapkan mereka ya. Gitu Menyiapkan. Ya. Bagaimana kalau orang tuanya tiba-tiba nggak ada, gitu kan? Jadi sebenarnya aku cukup beruntung ketika orang tuaku punya berpikiran seperti itu. Dengan ketika kita punya rencana, orang tuaku berusaha mencari cara. Ya. Tidak ada masalah yang tidak ada solusi. Selalu mencari cara, jalan. Ya itu artinya gimana caranya seorang Angki ini bisa mandiri, itu aja. Mandiri, tanpa bergantung orang lain, tanpa menyalahkan orang lain, tapi dia mampu menjadi perempuan yang bisa diterima oleh orang banyak dan memberikan dampak sama orang. Itulah yang buat aku, mungkin semua orang tua yang ngerasa melihat kita semua baik-baik aja, itu ada histori. Are you proud of yourself? Thank you so much. Ya, I'm proud to my parents. Ya kan, itu karena orang tuaku yang cukup mendidik aku. Justru gimana caranya aku supaya bisa menjadi perempuan yang mandiri, itu aja. Tapi bicara soal teman-teman ataupun orang-orang yang disabilitas tadi ya, bagaimana sebaiknya negara memperlakukan mereka, Ki? Gitu loh. Tadi kan undang-undangnya udah, lalu pada masa Angki duduk sebagai staf khusus, ada 3 undang-undang juga sudah disahkan. Nah, posisi negara tuh seperti apa sebaiknya untuk teman-teman yang sama dengan Angki gitu loh. Benar. Negara memang harus hadir karena biar bagaimanapun disabilitas, kelompok marginal dan lain-lainnya adalah warga negara, ya kan. Penyandang disabilitas ini sebelumnya kan Undang-Undang nomor 7, Undang-Undang tahun 97, nomor 4 tahun 97. Lalu diratifikasi lagi menjadi Undang-Undang nomor 8 tahun 2016. Itu undang-undang adalah produknya DPR, ya kan. Mencanangkan, membuat, mensahkan. Nah, ketika undang-undang ini ada, inilah peran pemerintah. Pemeran pemerintah ini adalah dengan adanya peraturan pemerintah. Ketika ada peraturan pemerintah, ada peraturan menteri. Ya kan? Ketika peraturan menteri ini ada, menteri sebaiknya adalah membuka, mendekatkan kepada teman disabilitas untuk saling berkontribusi bersama. Untuk membuat program ini tidak bisa sendiri. Iya kan, kebutuhan keinginan. Nothing us without us. Tidak ada program disabilitas tanpa disabilitasnya sendiri. Jadi peran disabilitas itu sangat dibutuhkan sekali. Peran pemerintah adalah membuat program, menyiapkan anggaran, dan bagaimana membentuk Indonesia maju, Indonesia inklusi. Ya kan, negara yang ramah terhadap disabilitas. Negara-negara maju itu kan sudah mulai kan, sudah dari dulu bertahun-tahun. Indonesia, ya udah duluan. Indonesia ya harus dimulai dari kita. Siapa lagi sih kalau bukan kita, ya kan? Itulah dengan adanya peraturan pemerintah saat ini. Oke, 2020 ini kita sahkan peraturan pemerintah. Tinggal peraturan
menteri dengan komunitas-komunitas terkait. Makanya 2021 aku ingin melihat bahwa pergerakannya ini udah cukup masif. Melihat negara Indonesia yang berkepihakan, yang berkeadilan dengan teman-teman disabilitas ini cukup membuat kita bangga. Karena kita semua sama, setara. Betul. Iya kan? Gitu. Seru ya kalau denger Angki ngomong ya. Tapi saya mau ngobrol lebih jauh lagi. Saya break dulu karena kita mau tahu ternyata banyak loh yang sudah Angki lakukan. Tadi kan Angki sempat depan cerita kan, ada perusahaan dan lain-lain. Dan bukan untuk dirinya sendiri, tapi untuk orang lain. Saat lagi hanya di Kawan Bicara Alvin. Yang paling salah anggapannya adalah disabilitas itu tidak mampu. Disabilitas itu mampu dengan kondisi tertentu. Penyanyi dangdut kesayangan siap menghibur Anda lewat sajian lagu-lagu dangdut pilihan. Ayo berdendang bersama Anda kembali menyaksikan Kawan Bicara Alvin di TVRI, masih bareng Angki ya. Angki ini baik banget loh. Uncle dikasih di kanan, karena tahu Uncle suka banget di kanan. Padahal Angki juga suka Enggak kanan. ya. Tapi aku pasrah karena hostnya ada di Enggak. sini. Baiklah. Luar biasa loh ini. Tadi kita sempat ngobrol soal sesuatu yang kamu lakukan 10 tahun yang lalu. Disable Enterprise. Ini ide untuk buat ini awal-awal dari mana ya sebetulnya? Awalnya, Iya. karena dulu aku tahu banget dapat kerja tuh susah. Aku tahu banget gimana seorang disabilitas mencari pekerjaan itu banyak yang nggak diterima. Jadi termasuk aku. Iya. Aku memang sempat kerja di beberapa perusahaan. Tapi nggak semua perusahaan itu bisa menerima kita jangka panjang juga. Ketika aku buat Disable Enterprise itu adalah di mana sebenarnya aku butuh wadah untuk bisa menggunakan ilmu komunikasi. Karena tidak terlalu terpakai di perusahaan, karena perusahaan belum memberikan kesempatan yang seluas-luasnya. Dan aku juga ingin memberikan dampak kepada teman-teman disabilitas di usia produktif bahwa kita harus bekerja. Karena kenapa? Ekonomi kita naik kalau kita bekerja. Ekonomi kita naik karena kita berpenghasilan. Makanya kita bisa diri kita sendiri tuh bisa mandiri, membahagiakan diri kita sendiri dan juga membahagiakan orang lain. Iya kan? Karena kita sudah nyaman dengan ekonomi yang kita ada. Tapi itu hal yang sangat susah. Tapi ketika aku mencoba untuk meracik Disable Enterprise dengan dunia komunikasi dan isu sosial dijadikan satu, itu adalah sesuatu hal yang baru. Benchmarknya kemana? Nggak ada. Iya kan? Nggak ada. Kita mau mencari benchmarking perusahaan social enterprise di yayasan, nggak ada. So you create yourself sendiri ya, bangun sendiri, build sendiri ya. Nah, bagaimana kita bisa mengulik ibaratnya jurnal, kita bikin jurnal baru gitu kan. Memang kedinamisan ini membuat orang yang ngerasa nggak memungkinkan karena kita pengen yang sesuatu yang aman, tidak ada resiko dan segala macam. Tapi aku coba terus-menerus bagaimana mengangkat awareness teman-teman disabilitas, mengangkat derajat teman-teman disabilitas bahwa teman-teman disabilitas itu bisa diberi pelatihan, ya kan. Setelah diberi pelatihan ditempatkan bekerja. Makanya sepanjang 10 tahun ini kita sudah memberikan pelatihan lebih dari 8.000 orang disabilitas. Dan kita juga mempekerjakan ratusan teman disabilitas.
Tapi itu kita tidak bisa berhenti gitu aja. Pada akhirnya ketika aku melihat dampak disabel ini cukup besar, ketika aku dipanggil untuk berbuat kepada negara, memang kesulitannya kita itu adalah di peraturannya. Sehingga akhirnya aku menyerahkan regenerasi disable kepada milenial lainnya yang sudah membantu aku ikut lama, menyerahkan operasional kepada mereka, dan aku fokus untuk di sini dengan peraturan-peraturan ini. Sehingga apa? Sehingga teman-teman disabilitas itu bisa diterima, mendapatkan pendidikan yang sama, mendapatkan pekerjaan yang sama. Chapter berjuangnya udah yang lain ya, chapter berjuangnya, ya kan? Benar. Iya, kamu udah yang kesini nih. Yang itu udah buat junior millennials yang kamu asuh pada saat itu. Benar. Gitu kan ya. Jadi aku menyiapkan di Disable Enterprise itu adalah sistem. Iya, sistemnya. Sistem baru yang tidak ada di manapun, ya kan. Bahkan kita mau benchmarking ke luar negeri pun juga, Angki kok kamu bisa bikin sistem ini? Karena aku beberapa kali kita punya program, exchange program di luar negeri. Aku suka menggabungkan, ya kan, dan sesuaikan dengan kebutuhan. Karena kan kebutuhan di Indonesia beda. Iya. Ya kan, sehingga membuat sistem ini kita tidak mengubah sistem perusahaan yang sudah besar, tapi bagaimana bisa diinklusivitaskan. Program yang ada di perusahaan diinklusivitaskan dengan teman disabilitas masuk. Betul. Terbukti berjalan. Kita tanpa harus rusuh, gedor-gedorin yang membuat crash gitu, tapi malah berseimbang, bersinergi, berirama. Dan kalau melihat teman disabilitas yang begitu datang ke kantor pada dulu pengangguran, nggak tahu mau ngapain, kita latih, kita tempatkan pekerjaan, dia kan kepercayaan dirinya naik ya Mas ya. Udah naik, terus besok-besoknya datang lagi ke kantor bawa surat undangan. Ini apa? Ya saya mau menikah. Karena saya sudah punya kerjaan. Ya udah kerja. Saya bisa membiayai diri sendiri, membiayai istri, anak. Itu kan hal yang luar biasa banget ya. Enak banget pasti sini ya. Rasanya berkah yang luar biasa loh itu. Betul banget. Itu yang membuat aku yang ngerasa aku ternyata bisa bertahan juga 10 tahun ya. 10 years loh. Itu nggak sebentar itu. 5 tahun pertama itu kan udah pasti belur itu. kebayangan. Karena kan mau merubah stigma kan sebetulnya kan. Benar. Gitu kan. Nah, membuat merubah stigma itu untuk lebih bisa confident. Yes. Percaya diri. Itu prosesnya kan pasti kamu ikut noni misalnya, wow gitu kan, tapi pede aja gitu loh, asik gitu loh. Ya udah, nggak denger ya udah. Gitu Kita ambil serunya ya, jadi bikin ya sudah gitu loh, malah nggak denger malah ini kan. Tapi kan kamu lengkapi diri kamu dengan knowledge yang banyak, ya kan? Jadi di satu sisi ada weakness-nya, kekurangannya, tapi di sisi lain ada plusnya kan? Ya kan kayak gitu kan. Kita mencoba untuk menyeimbangi aja. Sadar bahwa kita memiliki keterbatasan, tapi bukan berarti kita terpuruk dengan keterbatasan kita. Bagaimana coba kita untuk mencari tahu apa sih kelebihan kita dan memaksimalkan skill itu. Anggapan apa yang paling salah tentang disabilitas ini, orang-orang dengan disabilitas ini? Yang paling salah anggapannya adalah disabilitas itu tidak mampu. Disabilitas itu mampu dengan kondisi tertentu dan di tempat yang tertentu juga. Contoh, mungkin seorang tunanetra dia tidak bisa bekerja di komputer. Oke. Itu anggapan orang. Nggak bisa gimana, kan teman tunanetra tuh nggak bisa melihat. Teknologi udah mulai canggih. Ada braille-nya. Ada softwarenya. Bagaimana tulisan itu bisa menjadi teks. Ya kan? Nah, teman tunanetra ketika dipekerjakan di tempat call center, dia tidak bisa melihat, tapi dia bisa mendengar. Dia akan melayani menjadi customer service dengan sangat baik karena Dan memang fungsinya. sensitivitasnya biasanya luar biasa. Nah, gitu dan loyalitasnya sangat luar biasa. Betul. Jadi teman tunanetra itu ya memang tugasnya adalah mendengarkan, bukan melihat. Jadi kita harus tahu kemampuan teman disabilitas itu berbeda. Jadi put them in the right place ya. Yes. Itu dia ya. Itu kunci.
put them in the right place. Iya. Itu kuncinya. Itu. Wih, kalau semua orang punya pemikiran gini, enak sekali gitu loh. Kita bisa, apa ya, namanya sinergi dengan menyenangkan, ya kayak gitu kan. Betul. Begitu. Ki, siapa orang yang paling bisa bikin kamu sekuat ini? Siapa ya? Kamu Sebenarnya tenang, kamu nyantai. Tapi kamu tough loh, saya tahu gitu loh. Iya, kamu kelihatannya santai. Mukanya manis, senyumnya keren gitu ya. Tapi ini pasti ini ketahuan ini ya. terlihat sebagai pakar komunikasi ya. Kita kan komunikasi bareng-bareng gitu. Nggak perlu kata-kata kadang-kadang kan gitu kan. Iya, siapa yang bisa bikin kamu bisa sekuat ini? Sebenarnya semua orang itu adalah membuat aku menjadi tough dan tangguh karena setiap orang itu punya kisahnya masing-masing. Aku suka mendengar kisah masing-masing, pelajaran dari orang itu bisa menjadi pelajaran buat aku juga. Tapi dari aku waktu SMP, aku ketika di toko buku, aku menemukan buku Helen Keller. Ya, seorang Helen Keller, perempuan, tidak bisa mendengar, tidak bisa melihat, tapi dia mampu pendidikan tinggi, membuat buku, dan namanya harum bertahun-tahun sampai sekarang punya anak. Helen Keller masih terdengar, siapapun tahu ceritanya itu. Itu yang menginspirasi aku banget. Aku pengen menjadi perempuan yang seharum itu, bisa kuliah, membuat buku. You made it, udah kan? Ya, dan namanya harum, ya kan, itu yang membuat aku sangat terinspirasi dengan Helen Keller. Iya. Seru ya gitu ya, bisa ini lihat ininya. Wow. Yang tadi kamu bilang sama loh dengan kita punya tagline di acara ini. Setiap orang pasti punya cerita. Dari cerita itu kan, ya, jadi kita akan melihat, mendengarkan, memperhatikan, observe. Jadi kita banyak belajar juga dari situ ya. Benar. Ketika ada orang lain kesalahan, bagaimana kita belajar dari kesalahan itu tidak terjadi di kita. Nggak mengulangi lagi dengan apa yang orang pernah bikin. Betul. Nah, dari cara ngomongnya tadi ya, saya jadi tiba-tiba kebayang. Kalau di rumah, ini kayak gimana nih? Apa? Kalau di rumah, kamu gimana sikapnya? Tegaskah? Motherhood-nya gimana gitu kan? Sesaat lagi hanya di Kawan Bicara Alvin. Kekhawatiran paling utama adalah di saat aku nggak dengar, kalau aku nggak pakai alat, anakku nggak dengar, ya kan? Anakku nangis, aku nggak dengar, anakku jatuh, aku nggak dengar. Anda kembali menyaksikan Kawan Bicara Alvin di TVRI, masih bareng Angki. Kalau ngobrol sama Angki cepet banget ya waktunya. Enak sih ngobrol sama. Kan komunikasi kita. Iya, itu kita pakai tanpa kita sadari ya, gitu ya. Nah, sekarang segmen ini kita mau tahu lebih banyak tentang personalnya Angki, bagaimana kalau Angki tuh di rumah kayak apa ya? Punya putri 2, umur 5 tahun dan umur 3 tahun. 2 tahun. 2 tahun ya. Jaraknya 3 tahun sisinya ya. Yang pertama namanya Kayla, yang kedua namanya Kinan. Bagus-bagus namanya. Siapa yang milihin sih? Geng milenial lihat di internet. Oh iya, jagoan udah serba tahu tuh ya. Tinggal cari semua gitu ya. Tapi bagaimana sosok seorang Angki di rumah? As a mom, as a mother. Oke. Seorang Angki di rumah itu berusaha untuk menjalankan kehidupannya sesuai dengan perannya. Ketika di luar rumah, peran sebagai seorang leader, seorang pekerja, dengan tekanan itu memang dijalankan hal seperti itu. Ya. Tapi ketika di rumah, itu harus disingkirkan. Karena sebagai istri, sebagai ibu,
sebagai anak untuk orang tua Iya. itu berusaha untuk memerankan sesuai dengan porsinya itu. Ketika dengan anak-anak, ya I'm a mom. Ketika dengan suami, I'm a wife. Ketika dengan orang tua, anaknya. Jadi kalau dibilang susah ya susah-susah gampang. Karena kadang-kadang kan kita suka crash aja, distract gitu aja. Tapi lama-kelamaan bisa. Nggak ada seorang ibu yang sempurna, ya kan? Pasrahkan aja. Jadi ya kalau memang menjalankan seperti itu, kalau memang agak error diingatkan lagi gitu. Jadi sehari-hari itu Siapa yang paling sering ingetin? apanya? Siapa yang paling sering ingatkan kamu? Suami tentunya. Jangan marah-marah di rumah karena kamu bukan leader di sini. Oh siap. Oke, itu keren. Suami kepala rumah tangga. Iya. Jangan lupa. Jangan lupa itu. Iya bener sih kayak gitu ya. Oh. Gitu. Tapi dari Kayla sama Kinan, mana yang lebih jangan-jangan kayak ibunya nih Tafia nih. Nih ya, atau gimana gitu. Kayla sama Kinan ini memiliki karakter yang berbeda. Kayla itu anak pertama. Mungkin kalau aku lihat dia jauh lebih dewasa. Iya. Karena dia dari kecil sebelum pandemi ya sering aku bawa kemana-mana. Dia selalu ketemu orang. Nah kalau dia lebih pengertian lah. Kalau Kinan ini memang anak pandemi. Di rumah aja. Terserah suka-suka dia, ya Anak kan? nomor 2 soalnya. Heeh. Anak nomor 2 kamu juga kan? Iya. Aku juga. Oh iya gitu ya. Anak nomor 2 kan selalu begitu. Nah, Iya. memang selalu seperti itu. Kalau anak nomor 2 aku juga Iya, anak iya, bontot juga kan. Tapi ya anak-anak ini memang pelipur lara ya. Di saat lelah dan capek di rumah ada anak-anak. Tapi kan yang membuat aku bisa bertahan kerja di sini adalah aku ingin anak-anakku tetap memiliki pendidikan yang layak. Sama ya, seperti yang orang tua kamu lakukan pada kamu. Betul sekali. Nomor 1 pendidikan. Tapi ada kekhawatiran anak-anak teknologi udah berubah. Daerah pun juga tempat-tempatnya juga udah lebih maju semua ya. Mungkin apa yang kamu alami dulu tentu berkurang dengan yang sekarang karena situasi udah beda gitu ya. Nah, tapi sempat ada kekhawatiran pada saat punya anak Ki. Oh iya dong, kekhawatiran itu pasti. Kadang aku suka manggil anakku, panggil-panggil, ngecek-ngecek suara. Ini anakku, ini nanti masih bisa denger atau enggak? Takutnya malah genetik gitu ya kan. Karena ada kekhawatiran itu ya. Kekhawatiran ya. itu pasti banget. Human Gitu. kok, ya. Kekhawatiran paling utama adalah di saat aku nggak dengar. Kalau aku nggak pakai alat, anakku nggak dengar. Ya kan, anakku nangis, aku nggak dengar. Anakku jatuh, aku nggak dengar. Kekhawatiran itu pasti ada dan terjadi. Tapi pada akhirnya serunya bonding ibu dan anak. Anakku tahu ibunya nggak dengar. Jadi kalau dia nangis itu percuma. Dia tahu mamanya nggak akan dengar. Jadi ya udahlah percuma juga nangis. Bondingnya di situ. Dia bondingnya di situ. Kalau mau manggil kan diajarin kalau mau manggil tuh harus dicolek. Kalau dia teriak-teriak ngambek di jalan, akan nangis, ya maminya nggak denger. Jadi ya udahlah, mendingan daripada nggak diperhatiin sama maminya. Tapi menginformasikan mereka atau mengeduket mereka tentang kamu? Itu memang sering diajakin ngobrol. Awalnya tuh nggak paham. Apalagi ada alat Iya, bantuku betul, suka kan dilempar-lempar kali ya. Ini anak apa, kecil, ya mami kan? anak kecil gitu. Tapi lama-lama memang mungkin mereka sadar dengan sendirinya. Kalau ngomong harus lihat. Ya. Kalau manggil harus dicolek. Bisa karena terbiasa. Tapi serunya anak-anakku ini menjadi telinga buat aku di rumah. Contohnya, Mami ada Gojek di depan, ya kan? Ada Grab di depan gitu. Jadi dia ada tamu di Iya, depan. iya, Dia tuh jadi kayak yang mengingatkan gitu. Pelengkap ya? Melengkapi. Melengkapi. Gitu. Oh, seneng banget tuh ibunya digituin dia. Apa yang paling indah dalam hidupnya seorang Angki? Yang paling indah dari aku adalah tentunya ketika perempuan menjadi seorang ibu ya. Menjadi seorang ibu yang bisa melahirkan dengan proses hamil yang cukup membingungkan sebagai ibu berkebutuhan khusus. Memikirkan gimana ini anak lahir, ketika lahiran denger juga enggak, dokternya nanti ngerti atau enggak. Itu hal-hal yang
dijalaninnya. Tapi ketika anak lahir, bisa nggak ya seorang ibu berkebutuhan khusus membesarkan anaknya? Memang banyak kesalahan, nggak dengar, anak jatuh, dan segala macam. Tapi itu kan hal yang cerita seorang ibu bisa memahami dirinya dan bisa memberi kontribusi. Setinggi-tingginya kontribusi kita untuk masyarakat, kontribusi untuk anak, mendidik generasi penerus itu adalah hal kesempatan yang sangat luar biasa. Lagi-lagi balik gitu ya. Mendidik seorang anak untuk mempersiapkan mereka nanti adalah sesuatu hal yang luar biasa. Ini yang saya dengarkan dari tadi pembicaraan kita di segmen 1 sampai dengan segmen 4. Nah ini peran suami dalam keseharian, pembagiannya punya istri sibuk kayak begini, positioningnya juga udah gitu kan. No komentar, intinya dukung aja, ya kan. Suamiku tuh paling tahu di saat aku up dan down, ada masalah, happy, bahagia segala macam. Cukup menjadi pendengar yang baik aja. Itu kuncinya ya. Itu kuncinya, saling pengertian. Karena kalau kita nggak saling pengertian, kita akan berantem terus menerus, ya kan. Yang itu mau dengerin ya, yang ini, yang ini mau dengerin juga nggak gitu loh. Nggak denger gimana dong? Bisa jawabnya. Tapi itulah dinamikanya ya. Jadi itu yang bikin family itu jadi tempat yang paling nyaman, paling menyenangkan pada saat kita pulang ke rumah ya. Benar. Karena itu berproses. Aku dan suami ini kita tumbuh bersama. Tumbuh berdua membangun keluarga yang bersama. Aku lihat Instagramnya kok, aduh sweet banget. Makanya, aduh aku liatin, aku baru kemarin tuh lihat ngintip sedikit dan stok. Iya. Oh gitu. Kita berproses gitu. Iya. Jadi kalau misalkan kita udah, menurut kita udah selesai, selama kita belum meninggal, hidup kita belum selesai. Masih terus berproses. Ini yang harus semua orang tahu mungkin ya. Belajar dari bahwa hidup adalah proses, apapun itu di rumah, di tempat kerja, dimanapun, terus nggak akan pernah berhenti prosesnya. Betul. Ki, ke depan apa yang ingin kamu lakukan lagi, Ki? Ke depan adalah aku tetap menjalankan tugasku dengan sebaik-baiknya, sesuai dengan tanggung jawab yang ada, tetap stabil, dan mempersiapkan segala apapun yang terjadi ke depan. Gitu. Mempersiapkan apapun yang akan terjadi ke depan. Gitu kan? Kita nggak pernah tahu kan, tapi harus disiapin. Nggak bisa kalau nggak. Angki Yudhistia, terima kasih banyak sudah berkenan menerima kawan bicara Alvin dan tim datang berkunjung ke perpustakaan, ke kantornya. Senang banget loh bisa ngobrol sama Angki, dapat ilmu yang banyak dan komunikasi yang sangat menyenangkan. Thank you so much, terima kasih banyak. Sama-sama. Dan ini sekaligus untuk jumpa kita di kawan bicara Alvin. Mudah-mudahan saja apa yang kami hantarkan hari ini bisa membawa value lain dari seorang Angki Yudhistia ke hadapan Anda. Terima kasih dan sampai jumpa.